Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran Shoroh 2. Kita masih di bab 3, contoh tasrif. Iya, contoh tasrif. Dan kita di tasrif bab fa'ala yaf'ilu. Kemarin kita sudah fi'il, sampai fi'il apa kemarin? Ajwab. Hari ini masuk di fi'il nakis. Kita sudah ambil fi'il nakis sebelumnya ya. Di bab fa'ala yaf'ulu. Nah, pasti ini juga bisa. Cuman bedanya sebelumnya waw, sekarang ya. Itu saya bedanya. Iya. Lihat contohnya fi'il nakis. Roma. Kalau sebelumnya kan da'ah. Roma yarmi romyan, romiyun marmiyun irmi, la tarmi marma marma mirma rumiya yurma. Marma marma, padahal kalau di wazan maf'il. Antum masih ingat fi'il nakis tidak ada maf'il. Fi'il nakis semuanya apa? Maf'al. Makanya bukan marmi, tapi apa? Marma. Masih ingat teorinya? Kan begitu saudara kan? Tidak ada fi'il nakis yang masuk maf'il. Semuanya kalau ada fi'il nakis pasti maf'al. Pasti maf'al. Nah, kita lihat apa yang terjadi padanya. Ya, sebenarnya ini apa yang terjadi di sini gampang sekali. Karena kembar dengan waw. Roma. Roma. Wazannya apa? Fa'ala. Kalau berbeda dengan wazan berarti ada masalahnya itu. Ada aslinya itu kata. Ya. Aslinya apa? Roma yarmi romyan. Berarti siapa dia? Ya. Ya dia. Berarti Roma. Ya kan begitu. Kenapa jadi alif? Qaedah. Ya berharokat sebelumnya. Fathah. Diubah menjadi alif. Jadilah Roma yarmi. Nah, ini masalah nahwu ini. Kalau ini masalah nahwu. Aslinya karena wazannya apa? Yaf'ilu. Berarti yarmiyu. Ah, kalau ini nahwu ini. Ya. Fi'il nakis berat dhammah. Di atasnya. Kalau dia di rofa, tanda rofanya apa fi'il nakis di nahwu? Fi'il mudhari mutal akhir dikenal jadi nahwu. Fi'il mudhari mutal akhir. Itulah fi'il nakis. Paham kan? Iya, maka domanya apa? Muqaddaro. Makanya yarmi. Romyan. Ada masalah? Ada masalah dengan romyan? Tidak ada. Karena wazannya juga apa? Fa'lan. Jadi sama. Iya, kemudian setelahnya apa? Apa? Miyun. Ada masalah? Tidak ada masalah. Karena memang iya kan? Memang iya. Jadi tidak ada masalah. Karena wazannya juga fa'ilun. Terus apa setelahnya? Marmiyun. Ah, ini dia. Marmiyun. Ah, ini yang masalah. Karena wazannya apa? Hah? Wazannya maf'ulun. Itu wazannya. Berarti Roma ya. Buat dulu supaya nanti ditahu. Roma ya. Buat ke maf'ulun. Hah? Yun, ini asalnya. Yun, ini asalnya. Karena wazannya adalah apa? Maf'ulun. Ini kaidah baru sekarang. Ini kaidah baru. Kalau madda'a mad'uun, kan tidak ada masalah kan? Tinggal diidgham saja waw ke waw kalau waktu mad'u. Ini yang masalah ini. Marmuyun. Kenapa jadi marmiyun? Dalam bahasa Arab, kalau berkumpul waw dan ya dalam satu kata berdampingan, maka waw pasti diubah jadi ya. Karena waw selalu mengalah terhadap ya. Apakah dia sebelum ya atau setelah ya? Pokoknya, kalau ada waw dan ya berkumpul, maka wawnya pasti berubah menjadi apa? Ya, itu teorinya. Dimanapun antum dapat. Dimanapun antum dapat. Iya. Maka ketika waw jadi ya apa jadinya? Ya jadi begini. Marmuyun. Jangan marmi. Marmui. Kan harokatnya dhamma.
marmuyun. Ya kan? Karena wawunya berubah menjadi apa sekarang? Iya, jadi marmuyun. Setelah itu apa yang terjadi? Ya cocok dengan kasro, maka marmu menjadi marmi. Jadi sekarang marmiyun. Setelah idgham ya ke ya. Ketemu dua huruf sejenis, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadilah marmiyun. Itulah jalan ceritanya. Jelas? Jelas ini? Sudah jelas ini? Jelas. Setelahnya marmiyun. Terus. Irmi. Ya, ini kan dari fi'il mudhari. Kan yarmi. Ya. Dihapus huruf mudhari. Kan begitu. Tambahkan alif. Alifnya diharokati dengan kasro. Langkah terakhir. Karena huruf illa, maka dihapus huruf illa. Huruf terakhir ini. Jadilah apa? Irmi. Nahila. La tarmi. Nah, ini kan fi'il mudhari yang dijazam. Fi'il mudhari mutal akhir kalau dijazam, apa yang terjadi? Hapus huruf illa, huruf terakhir. La tarmi, terus. Hah? Marma. Ya kan? Asalnya apa? Wazan dulu. Kalau mau cari asal, jangan lupa wazannya dulu. Jangan langsung asal, wazannya dulu. Maf'alun. Berarti asal marmayun. Kan begitu. Ya berharokat sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif. Marmayun. Mirma. Apa aslinya? Apa wazannya dulu? Apa? Mif'alun. Berarti apa mirma aslinya? Mirmayun. Kan begitu? Iya, karena ya di sana. Romaya. Mirmayun. Ya berharokat sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif. Jadilah mirma. Setelahnya rumiyah. Ada masalah? Tidak ada masalah. Setelahnya yurma. Wazannya apa? Yuf'alu. Berarti yurmayu. Kan begitu. Wa ya berharokat sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif. Jelas? Jelas ini? Itu untuk cerita seluruhnya nanti. Semua kata nakis yang berwazan fa'ala yaf'ilu itu ceritanya. Berarti sudah dapat antum sekarang fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Fi'il nakis. Fi'il nakis. Jelas ini? Kita baca. Kenapa marma? Maf'alun. Karena fi'il nakis. Tidak ada yang isim makan dan zamannya, tidak ada yang berwazan maf'ilun. Di teori bab 2, saudara. Jadi bukan karena ada cerita. Bukan, karena memang tidak ada. Kalau fi'il nakis pasti maf'alun. Nah, di bab 2, teori di bab 2. Iya kan, kalau ya kan bengkok. Itu masalah penulisan. Masalah penulisan saja itu. Ya beda antum tahu alif itu siapa asalnya. Untuk mengetahui asalnya adalah tasrif lah dia. Karena tasrif itu membongkar keasliannya orang. Tahu di tasrif. Dengan adanya perubahan, maka antum akan tahu siapa dia. Misalnya antum miskin, tiba-tiba antum kaya. Antum berubah. Oh, itulah aslimu. Antum paham ini? Itu dibilang aslinya. Tasrif itu menyingkap aslinya ini kata. Jelas ini? Sudah? Marmiyun. Asalnya karena wazannya maf'ulun, maka berarti marmuyun. Karena wazannya kan dari kata romaya. Romaya menjadi marmuyun. Kemudian berkumpul waw dan ya. Maka kaidahnya waw pasti jadi ya.
Jadilah marmuyun. Tanpa lihat harokat. Pokoknya kalau terkumpul. Waw sama ya pasti jadi ya. Dah? Sudah ini? Sudah ini? Sudah? Siapa mau baca? Mana mic kita itu? Alhamdulillah. Silakan baca saudara untuk fi'il nakis. Jadi nanti suatu saat kalau antum mengajar begitu ya satu-satu. Jangan ambil semua dulu di tabel, baru nanti dibaca seluruhnya di catatan di belakang. Dah? Satu persatu. Masing-masing fi'il baca satu-satu. Supaya tidak luput. Paham kan? Terus. Yang keempat, fi'il nakis dalam tasrif istilahi. Terdapat padanya beberapa perubahan sebagaimana berikut. Roma asalnya adalah Romaya. Kemudian huruf ya-nya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Marmiyun asalnya adalah marmuyun. Kemudian berkumpul huruf waw dan ya dalam satu kata. Maka kaidahnya adalah huruf waw harus diubah menjadi ya. Kemudian diidgham huruf ya pertama ke huruf ya yang kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Dan huruf sebelumnya dikasroh. Paham ini kaidahnya saudara? Jelas ya? Itu kaidah untuk semuanya. Kaidah kiasi ya. Marma asalnya adalah marmayun. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Mirma asalnya adalah mirmayun. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Yurma asalnya adalah yurmayu. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Selesai. Paham dah? Berikutnya lagi saudara. Al-lafif. Kita masuk sekarang fi'il lafif. Ingat fi'il lafif ada dua kan? Ada mafruk, ada makrun. Kita mulai dulu al-lafif, al-mafruk. Lafif, mafruk. Contoh tasrifnya. Wafa, yafi, wafyan. Wafiyun, maufiyun, fi. La, tafi, maufa, maufa, mifa. Wufiya, yufa. Ada masalah? Banyak. Iya. Banyak masalahnya ini lafif saudara. Karena masalahnya lihat huruf. Kan mafruk tuh. Masalahnya ada di huruf awal dan ada di huruf akhir. Jadi masalahnya dua. Masalahnya dua. Sabar saja. Sorof itu banyak masalahnya. Tapi kalau antum bisa kuasai ini masalahnya. Masya Allah. Kata pertama. Wafa. Wafa. Wazannya? Fa'ala. Berarti aslinya? Wafaya. Kan begitu. Kenapa jadi alif? Seperti kaidah nakis. Iya kan? Kaidah itu sama semua itu. Kenapa jadi alif? Pokoknya kalau ada alif, carikan masalahnya. Karena alif semua hidupnya palsu. Tidak ada asli alif dalam bahasa Arab. Tidak ada kata bahasa Arab antum dapatkan asli alif. Semua alif dalam bahasa Arab palsu. Nah, apakah dia tambahan atau dari huruf waw atau ya? Paham itu alif? Wah, ini alif masalah hidupnya. Jadi asalnya wafaya. Ya berharokat sebelumnya fathah. Diganti menjadi alif. Terus. Setelahnya. Apa? Yafi. Ini dia. Wazannya. Ini. Yafilu. Kan begitu. Wafaya. Buat dulu. Wafaya. Buat aslinya. Apa? Yaufiyu. Ini dia asalnya. Yaufiyu. Itu asalnya. Paham kan? Kemudian huruf wawunya ikut hukum fi'il mithal. Iya kan? Hukum fi'il mithal. Wawunya ini berwazan yaf'ilu kan? Berwazan
yaf'ilu. Terletak antara dua musuhnya. Iya, maka dihilangkan siapa? Waw, jadilah apa? Ya? Yafiyu. Begitu sekarang. Yafiyu. Setelah itu akhirnya ikut fi nakis yang tadi. Tahu kan mutal akhir ini. Jadinya iya kan? Nah, mutal akhir. Domanya dengan apa? Rofanya dengan apa? Doma muqaddaro. Jadilah yafi. Ah, sudah paham jadi yafi? Itu ceritanya. Terus. Waf. Yang ada masalah? Nggak ada masalah. Aman. Terus. Wafiyun. Ada masalah? Nggak ada masalah. Iya kan? Kan sama itu. Nggak ada yang berubah. Sama. Terus. Setelahnya. Mau. Fiyun. Ada masalah ini? Ada? Ada tuh nggak ada. Untuk mengeceknya sama nggak dengan wazan? Maf'ul mau fiyun. Beda? Berarti wafaya buat maf'ul. Ah? Maufuyun. Maufuyun itu asalnya. Maf'ulun. Apa yang terjadi? Seperti tadi yang terjadi di fi'il nakis. Paham tak? Apa itu? Berkumpul waw dan iya. Maka waw diubah menjadi iya. Jadilah mau fui yun. Paham kan? Setelah itu ya cocok dengan kasro. Maka di kasro jadilah mau fi yun. Setelah itu ya ketemu ya. Maka di idgham jadilah mau fi yun. Paham jadinya? Paham jadinya itu? Mantap. Jadi antum nanti dapat kosakata bahasa Arab. Antum bisa kasih tahu aslinya. Ketika antum tahu aslinya. Kalau antum bertanya. Apa fungsinya ini kita tahu aslinya? Terjemahannya. Karena isi maf'ul kan terjemahkan yang dipukul. Yang di. Antum tidak tahu terjemahan kalau tidak tahu asli. Ada paham ini? Itu berpengaruh nanti. Dalam menerjemahkan. Terus. Mau fiyun. Setelahnya. Apa? Fi. Kenapa jadi fi? Ini saudara dibuat dari fi'il mudhari. Kan ya fi. Langkah pertama apa? Hilang huruf mudhara. Akan begitu. Hilang ini huruf mudhara. Perlu tambah alif? Enggak kan. Dia berharokat. Langkah terakhir berarti. Hilang huruf illa. Jadilah. Ini fi. Fi'il amarnya satu huruf. Fi. Dipahami ini? Kan tergantung dibuat dari mana. Terus la tafi. Kenapa itu? Iya dijazm dengan penghilangan huruf akhir. Terus mau fa asalnya? Mau fayun kan begitu. Ikut fil nakis ini. Ikut fil nakis. Semua yang huruf ilahnya di akhir maf'al, tidak ada maf'il. Kan begitu? Huruf ilahnya di akhir ikut fil nakis. Mau fa asalnya mau fayun. Waw ya berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Jadilah apa? Mau fa setelahnya. Mi fa. Siapa aslinya ini mi fa? Miu fayun. Apa yang terjadi? Pertama di awal waw kasroh cocok dengan ya, maka waw diubah menjadi ya, jadilah mi fayun. Setelah itu ya berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif, jadilah mi fa. Terus wufiya. Ada masalah? Nggak ada. Setelahnya. Yufa. Ada masalah? Ada. Apa itu? Ini dia asalnya. Yufayu. Kan begitu asalnya? Ya berharokat sebelumnya. Fathah. Diubah menjadi alif. Jadilah apa? Yufa. Jelas ini?
Jadi banyak masalah, tapi kalau antum sudah tahu, selesai. Semua masalah kalau ditahu itu selesai. Ya kan? Yang mau, yang mana? Ini isim maf'ul. Isim maf'ul. Mau, itu fi'il mudhari. Wazan yaf'ilu. Ini bukan. Dah? Kan wazan yaf'ilu fi'il mudhari, saudara. Ini bukan fi'il mudhari. Paham tak? Paham nggak? Enggak, itu untuk fi'il mudhari. Wawunya ada, tapi kita akan susah contohkan isim maf'ul. Karena kalau isim maf'ul pasti waw di depan. Dah? Kalau isim maf'ul dipastikan wawunya di mana? Di depan, kan begitu. Kalau antum mau saya contohkan yang lain. Contohkan saja, kan maksudnya dah, kan ada kata mata, dah, yamutu. Ya, mata, yamutu, yamutu. Ya, sama sada, ya, sada, dan jadinya apa? Yasudu. Ini kan sama nanti. Dia ini kalau dibuat nanti yang menyerupai isim fa'ilnya itu mata yamutu. Mata yamutu adalah ya maywitun. Dah? Maywitun. Ya ini yang antum mau kan? Tadi kan waw di depan. Ya di belakang, iya tak? Iya kan? Antum mau tukar, yaitu ada ya di depan, waw di belakang. Itu yang kita mau kan? Nah ini dia. Paham tak? Apa jadinya ini? Maywitun, itu aslinya. Karena waw berkumpul dengan ya, maka waw diubah menjadi ya. Jadilah mayyitun, mayyitun. Setelah itu ya ketemu ya, diidgham jadilah mayyit. Sama dengan sada yasudu. Kalau diwazankan dengan wazan ini berarti saywit. Karena wazannya fa'il. Fa'il berarti saywidun. Saywidun, ya kan? Berkumpul waw sama ya. Cuman sekarang wawnya di belakang kan begitu. Ya-nya di depan. Maka otomatis waw jadi ya. Jadilah apa? Sayyidun. Setelah itu ya ketemu ya. Diidgham jadilah sayyid. Dah? Ada lagi? Setelah kasroh saudara. Itu penghilangan, kok ada penghilangan itu. Yang di sana itu kok ada penghilangan. Kenapa hilang fa-nya? Karena berwazan yaf'ilu. Ini tidak hilang saudara, cuman diganti hurufnya. Itu kok ada yang hilang. Hilang fa-nya kalau dia fi'il mudhari. Terletak antara dua musuh. Paham tak? Ini kan tidak hilang. Ini cuman apa? Karena kasroh cocok dengan ya, diubahlah wawunya menjadi ya, tidak hilang. Iya, itu makanya dibilang wazan yaf'ilu. Antum lihat kok ada yang saya bilang, kalau dia 3 huruf, fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Maka dihilangkan fa-nya. Coba baca ulang kaidahnya. Itu saya bilang kan, kalau 3 huruf, fi'il mudhari.
Ada lagi? Tidak maufi. Karena wazannya maf'ilun. Nah sudah dibilang. Kalau dia fi'il nakis kan sama dengan fi'il nakis itu. Kalau huruf ilahnya di akhir. Tidak ada yang berwazan maf'ilun. Semuanya berwazan apa? Maf'alun. Di kaidah bab 2. Baik, kalau salah cetak di meja. Kenapa saudara? Film mudhari'nya siapa itu? Lafzi mafruk. Sudah dibaca atau belum ini? Baca dulu saudara. Dah, antum baca. Yang kelima, fil lafif mafruk adalah dalam tasrif istilahi terdapat padanya beberapa perubahan sebagai berikut. Wafa, asalnya adalah wafaya. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Yafi, asalnya adalah yaufi. Salahnya? Baik. Di situ sukun ya. Seharusnya yaufiyu. Kan doma kan? Kan asalnya asanta. Masya Allah. Betul saudara. Itu hal sepele tapi bermasalah bagi kaum muslimin yang tidak belajar di depan guru seperti kita. Kadang kan ada orang di sana baca. Terus. Karena asal fi'il madinya 3 huruf dan fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ilu, maka lihat kaidahnya tak? Fi'il madinya 3 huruf, fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ilu, fi'il mudhari'. Maka dihilangkan fa kalimahnya. Paham alasan saudara? Dah? Yaitu huruf pertamanya. Maufiyun, asalnya adalah maufuyun. Kemudian berkumpul huruf waw dan ya dalam satu kata, maka kaedahnya adalah huruf waw harus diubah menjadi ya. Kemudian diidgham huruf yang ya pertama ke huruf ya yang kedua. Karena bertemu 2 huruf sejenis, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat dan huruf sebelumnya di kasroh. Huruf sebelum ya-nya di kasroh kan? Karena ya cocok dengan apa? Kasroh. Fi'il amr. Fi'il amrnya dibuat dari fi'il mudhari dengan cara dihilangkan huruf mudhari'ahnya, kemudian dihilangkan huruf terakhirnya karena dia mu'tal akhir. Maufa, asalnya adalah maufayun, kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Mifa, asalnya adalah miufayun, kemudian huruf waw diubah menjadi ya karena sebelumnya harokat kasroh dan ya yang terakhir diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Jelas ini kaidah ya? Yufa, asalnya adalah yufayu, kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Selesai. Paham ini lafif mafruk? Sisa 1. Sisa lafif makrun. Masih ada semangat? Mantap. Lafif makrun. Selesaikan saudara bab ini. Kan ini bab paling lengkap. Tidak ada yang lebih lengkap daripada ini. Jadi nanti alhamdulillah setelahnya itu aman. Karena inilah bab sudah penuh. Bayangkan. Salim, aman sudah. Mahmuz, ada di bab ini. Mudho'af, ada ceritanya di bab ini. Fil mutal, misal ada. Ajwab ada. Nakis ada. Lafif, mafruk, makrun ada. Ini bab terlengkap. Jadi kalau mau cari cerita lengkap, bab 2. Kalau mau cerita lengkap. Dah? Iya. Lafif makrun. Apa itu lafif makrun? Yang huruf ilahnya 2, tapi apa? Di ain dan lam. Karena bergandengan, sebelum jauh kita tasrif. Karena bergandengan, dalam dunia tasrif itu, kalau bergandengan hanya 1 saja yang berubah. Kalau huruf aslinya, kalau bergandengan huruf aslinya, 1 saja yang diubah. 1 saja yang diubah. Makanya nanti, lafif makrun, hukumnya hanya mengikuti fi'il nakis. Tidak mengikuti ajwaf. Seharusnya kan secara teori, ikut. Kan tadi kan, makrun, mafruk, ikut misal dan ikut
nakis. Seharusnya lafif makrun ikut ajwaf dan nakis. Tapi karena bergandengan, berdempetan huruf ilahnya, maka hanya satu saja. Yaitu ikut hukum fi'il nakis. Tidak ikut hukum fi'il ajwaf. Jelas ini pembukaan ini? Jelas ini? Hah? Jadi ikut fi'il nakis saja. Tidak ikut fi'il ajwaf. Padahal huruf ainnya adalah huruf apa? Huruf ainnya adalah huruf apa? Huruf illah. Tapi di lamnya saja. Lihat tasrifnya. Rawa yarwi riwayatan rawiyun marwiyun irwi. La tarwi marwa marwa mirwa. Ruwiya yurwa. Mudah sekali ini. Iya. Hapus dulu Firdaus sedikit Firdaus. Kalau tamat ini saudara, hilang masalah kita. Semua cerita 4 bab berikutnya sudah pernah kita ambil. Sudah pernah kita ambil. Kalau tamat ini, sisa terakhir ini, satu masalah. Rawa untuk fi'il nakis makrun, huruf ilahnya bergandengan. Maka dia hanya mengambil hukum fi'il nakis. Itu saja dulu yang menjadi patokan. Paham kan? Artinya yang ada di huruf akhirnya saja. Itu ceritanya. Jadi rawa aslinya rawa ya, kan begitu. Rawa ya. Koedanya sama fi'il nakis. Ya berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Yarwi. Yarwi. Aslinya? Yarwiyu. Seperti fi'il nakis. Berat dhamma di atas ya, maka dihilangkan. Jadilah yarwi. Riwayatan, ini masdarnya ya. Ini masdarnya. Riwayatan. Ini simai. Paham kan? Didengar dari orang Arab, tidak ada masalahnya. Wazannya fi'alatan. Wazannya apa? Fi'alatan. Dan masalah terus. Rawiyun. Ada masalah? Tidak ada kan. Memang akhirnya ya itu. Rawiyun. Tidak ada masalahnya. Fa'ilun. Terus. Marwiyun. Ini dia. Marwiyun. Apa yang terjadi? Apa asalnya? Yun, begini asalnya. Wah, ada 3 sekarang ini. Marwuyun. Apa yang terjadi? Waw berkumpul dengan ya, maka wawnya diubah menjadi ya, jadilah marwuyun, ya kan? Setelah itu ya didogom ke ya cocok dengan kasro, jadi di kasro, jadilah marwiyun. Ya didogom ke ya, jadilah marwiyun. Jelas ini? Jelas? Aman negara? Atau belum? Jujur. Aman ini? Lanjut. Marwiyun terus. Irwi. Kalau ini saudara mudah. Ini kan diambil dari fi'il mudhari itu yarwi. Kan tinggal dihapus. Buat fi'il amr. Iya kan? Hapus huruf mudhari, tambahkan alif. Diharokati dengan kasro. Karena sebelum akhirnya kasro. Langkah terakhir hapus huruf terakhir. Jadilah irwi. La tarwi. Apa aslinya nih? Tarwi. Kan dijazm. Hilangkan saja huruf illah. Terus. Marwa. Aslinya. Marwayun. Iya kan? Marwayun. Ya berharokat sebelumnya. Fathah diubah menjadi alif. Marwa. Mirwa. Aslinya. Mirwayun. Ya berharokat sebelum fathah diubah menjadi alif. Ruwiya. Aman. Aman kata Firdaus. Iya. Ruwiya aman. Tidak ada masalah kan? Yurwa. Itu lagi. Yurwa. Apa ini aslinya? Ayurwayu. Apa yang terjadi? Ya berharokat sebelumnya. Fathah diubah menjadi alif. Jadilah apa? Yurwa. Aman ini? Selesai. Jadi 4 bab berikutnya itu. Ceritanya sama.
Ini perjuangan di papan itu paling tinggi 2 bab. Paham tak? Setelah ini, besok itu biar dibaca. Karena antum sudah tahu ceritanya. Iya kan? Betul enggak? Baca lagi saudara. Bisa dibaca. Nah, terakhir. Terus, yang keenam, fi'il lafif makrun dalam tasrif istilahi. Terdapat padanya beberapa perubahan sebagaimana berikut. Rawa asalnya adalah rawaya. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Marwiyun asalnya adalah marwuyun. Kemudian berkumpul huruf waw dan ya dalam satu kata. Maka kaidahnya adalah huruf waw harus diubah menjadi ya. Kemudian diidgham huruf ya pertama ke huruf ya yang kedua. Karena bertemu 2 huruf sejenis. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, dan huruf sebelum ya di kasroh. Marwa asalnya adalah marwayun. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Mirwa asalnya adalah mirwayun. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Yurwa asalnya adalah yurwayu. Kemudian di huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Selesai. Dah latihan. Tasriflah kata-kata berikut. Ya tulis. Dah. Antum tulis tasrif. Berdasarkan teori. Dan sudah jadi. Gak usah diceritakan. Cerita di dalam hati saja. Ya dah? Alhamdulillah. InsyaAllah besok kita masuk bab 3 dan bab selanjutnya. Ini sudah selesai ini. Dianggap selesai kalau ini. Karena alhamdulillah sepertinya ceritanya sudah masuk toh? Sudah masuk atau belum? Sudah lumayan kan? Alhamdulillah. Nanti tinggal 6 bab itu tinggal kita baca saja. 3 bab berikutnya. 4 bab berikutnya. Kita langsung nanti tasrif. Kemudian kita baca. Mungkin tidak perlu lagi di papan. Kecuali ada masalah. Ya karena masalahnya sudah mirip semuanya. Sudah lengkap sekali nih. Dengan bab fa'ala yaf'ilu. Semua kata dalam bahasa Arab sudah lengkap. Karena kata bahasa Arab itu saudara. Tidak akan keluar dari namanya sohi mu'tal. Sohi ada 3. Mu'tal ada 4. Tidak akan keluar dari itu. Kata bahasa Arab. Kalau antum sudah tahu ceritanya semua yang sohi. Bagaimana tasrifnya. Demikian pula mu'tal bagaimana cerita tasrifnya, maka itu aman. Jelas kan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Baik, kenapa enggak dari awal saja dikasih asalnya begitu? Enggak, kan orang Arab langsung mengucapkan bukan asal, langsung jadi. Iya kan? Kalau kita tasrif asalnya, nanti kita akan bilang, tidak ada ini dalam bahasa Arab. Memang kan orang Arab langsung ucapkan jadinya. Nah, tapi dari ucapan orang Arab itu ada asalnya. Nah, itu yang kita harus cari tahu. Itulah belajar namanya. Nah, kita cari tahu asal ucapan itu. Dari mana kita, apa fungsinya? Pertama untuk melihat kamus. Kan kita ini bukan orang Arab. Kita butuh lihat kamus, untuk lihat kamus harus tahu asal. Paham kan? Itu kedua. Ya, yang pertama. Yang kedua, supaya artinya pas. Memahaminya dan menerjemahkannya. Karena dengan mengetahui aslinya, kita tahu artinya dan kita tahu bangunannya. Ini isim maf'ul atau isim fa'il. Misalnya, marwiyun. Kalau kita tidak belajar sorof, kita tidak tahu itu isim maf'ul. Kan dari kata rawa, telah meriwayatkan. Marwiyun. Kalau antum tidak tahu itu isim maf'ul, apa terjemahannya? Ternyata itu kan artinya karena marwiyun isim maf'ul, diriwayatkan. Begitu nanti terjemahannya. Tapi gimana antum tahu artinya diriwayatkan? Kalau antum tidak tahu itu adalah isim maf'ul sebenarnya. Kita kaji isim maf'ulnya kan maf'ulun. Ini marwiyun. Bukan isim maf'ulin. Bukan. Berarti artinya bukan diriwayatkan. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita tidak tahu asalnya.
asalnya ternyata marwuyun. Paham ini fungsinya? Nah, itu nanti. Karena kita ini bukan hafal kosakata, teorinya. Ya, paham saudara? Orang Arab mengucapkan jadi, bukan asal. Sementara Bapak maunya, kenapa enggak tasrif asal saja? Repo-repo kasih cerita lagi. Bikin berbusa mulut. Nah saudara, orang Arab ucapkan langsung jadi. Kita mau tahu aslinya supaya bisa lihat kamus, satu. Kedua, supaya bisa memahami lebih dalam yang mereka bicarakan. Jelas kan? Ada lagi? Itu kalau walaupun ada hamzah, tapi akhirnya alif, fil nakis, ada fil mutal. Toh. Iya kan? Jadi bukan huruf yang dilihat. Berarti nanti kalau ada huruf sahih tuh bilang salim dong. Bukan. Maksudnya kalau ada huruf ilahnya di akhir, nakis. Huruf ilahnya ada dua, terpisah, mafruk. Bersambung, makrun. Terus? Silakan Mbak. Tunggu Pak, sedikit. Agak jauh sedikit. Mafruk, adakah kosakata yang filenya selain waw? Selain waw, berarti iya. Kan selain waw itu Pak maksudnya iya. Kalau alif Ustaz? Enggak ada. Oh, enggak. Tidak ada kata bahasa Arab Pak, huruf pertamanya alif. Tidak ada sama sekali. Jadi nol. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada kata huruf pertama asli alif. Tidak ada memang kosakata. Nah, kenapa? Kalau antum bertanya, kenapa tidak ada alif? Karena tidak ada kata bahasa Arab yang diawali oleh sukun. Alif itu sukun. Tidak ada. Kata bahasa Arab, huruf pertamanya pasti kalau bukan dhammah, fathah, kalau bukan fathah, kasroh. Nah, itu bahasa Arab itu. Berarti kalau huruf awalnya pasti 3 ini, berarti tidak ada sukun. Beda huruf kedua. Iya, ini faedah itu terkait dengan yang kita katakan tadi itu. Iya, sebagai faedah saja. Jadi kata bahasa Arab itu kan Pak, kalau dia 3 huruf kan fa'ain lam. Fa'ain lam kan, fa'ain lam. Itu huruf pertamanya itu hanya bisa fathah, dhammah, kasroh. Tidak ada sukun. Makanya karena tidak ada sukun, maka otomatis tidak ada alif. Ya, karena harokat huruf pertamanya pasti dhammah, fathah, kasroh. Beda huruf kedua. Huruf kedua bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, bisa sukun. Huruf kedua bisa 4 harokat. Pilihnya gitu. Berarti bisa, kalau di dhammah huruf pertama bisa fu'lun. Huruf terakhir kan dhammah pasti. Fu'lun, fu'ulun, fu'alun, fu'ilun. Kalau huruf pertamanya di fathah, huruf keduanya bisa 4. Fa'lun, fa'ulun, fa'alun, fa'ilun. Kalau di kasroh, huruf kedua bisa 4 lagi. Fi'lun, fi'ulun, fi'alun, fi'ilun. Bisa begitu Pak. Jadi tidak ada. Jadi huruf keduanya bisa. Jadi makanya nanti itu hanya 3 kali 4. Kosakata dalam bahasa Arab kalau 3 huruf. 3 kali 4. Berapa itu? 3 kali 4 berarti berapa? Ada 12 wazan kata kalau 3 huruf. Kenapa 3 kali 4? Karena harokat huruf pertama 3 bisa. Dan harokat huruf kedua cuman dia bisa 4. Bisa dhammah, fathah, kasroh, sukun. Paham kan? Jadi inilah dalam bahasa Arab Pak. Tidak ada berarti, tidak ada, hanya 12. Dari 12 ini nanti akan gugur 2 karena itu punyanya fi'il. Iya nanti akan dibahas itu di buku lanjutan. Sorof ketiga. Dah, insya Allah tahun depan silakan kembali. Insya Allah.
Sudah ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.